Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Ekuator TV dimanapun Anda berada. Saya Rina Chandra kembali menjumpai Anda dalam program Lensa Publik. Dan kali ini kita akan membahas tentang anak usia dini yang tentunya seiring dengan maraknya kasus-kasus anak yang ada di kota ini. Siapa yang harusnya bertanggung jawab? Apakah orang tua yang lalai karena sibuk bekerja, ataukah pemerintah yang lamban menanganinya? Dan kita akan menemukan jawabannya bersama seorang narasumber yang kami hadirkan hari ini dari Kedai Kopiku, Jalan Slamet Riyadi, Kampung Bugis, Tarakan. Beliau adalah seorang kepala bidang, khususnya yang membidangi tentang PAUD dan pendidikan non formal, yaitu di Dinas Pendidikan Kota Tarakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di Kedai Kopiku. Ya. Kami juga terima kasih ini diberi kesempatan diundang di Ekuator TV. Oke, ya. Beliau adalah Ibu Endah Sarastiningsih, SPD, MPD, selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal di Dinas Pendidikan, ya Ibu. Betul, ya? betul. Oke. Ibu, kita sesuai tema hari ini, yaitu tentang Audita. Betul. Anak usia dini Kota Tarakan. Ya. Terus tadi Ibu juga menyinggung bahwa kita perlu menyelamatkan anak-anak di usia dini ini. Betul, betul. Saya jadi tergelitik. Kenapa sih kok harus diselamatkan? Berarti ada kondisi yang mengkhawatirkan sehingga anak-anak ini berada pada posisi tidak selamat begitu. Betul, dalam tanda petik. Iya. Kenapa, Bu? Nah, ini perlu memang kami segera untuk menyampaikan kepada masyarakat khususnya yang di Kota Tarakan ini, Bu Rina, karena data yang kami dapat selama 2 tahun ini ternyata banyak kenaikan anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kami sudah kebetulan ini membawakan data nih, ya kebetulan ini ada anak SPID, anak autis yang tahun lalu kita data 6, sekarang sudah 9. Anak speed delay dari 14 menjadi 23. Anak ADHD dari 3 menjadi 4. Anak kesulitan belajar ini yang banyak. Dari 2 menjadi 35. Kenapa dia dikategorikan kesulitan belajar? Karena memang dia belum di asesmen oleh konselor. Tetapi dari guru-guru di PAUD itu sudah tertampak bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Belum lagi dengan yang anak tunadaksa, Down syndrome. Kalau kita lihat kenaikannya ini Bu Rina dari 27 ke 79. Artinya ya, Bu, ya? 293% dalam waktu 1 tahun. Oke, itu tadi berarti Ibu sekarang kita fokusnya kepada anak-anak usia dini sampai ada jargon selamatkan audita gitu ya. Ini belum dengan stuntingnya. Stuntingnya kami juga punya data ini. Ada sekitar masih 600-an yang masih harus kita. Dan anak-anak yang dengan kondisi stunting atau berkebutuhan khusus ini kan apakah bisa dikembalikan betul-betul pada posisi normal? Kan tidak. Tetapi yang kita upayakan adalah bagaimana dia bisa mandiri di lingkungannya sampai dewasanya dia nanti. Tanpa ngerepotin begitu ya? Artinya dengan dia sudah punya kekhususannya dia skill itu khusus tadi. begitu. Oke. Ibu, masalah utama yang terjadi di anak-anak khususnya di Kota Tarakan dalam konteks anak usia dini apa sih rata-rata biasanya? Rata-rata karena pola asuh. Yang seperti pola asuh. Jadi kalau kita melihat data yang tadi itu adalah anak-anak yang dia memang posisinya disekolahkan di PAUD nih. Ada di PAUD. Padahal yang sekolah di PAUD menurut data rapor pendidikan Kota Tarakan usia 56 itu baru 58%, 58,93%. Kita masih punya anak 41,07% yang kita tidak tahu nih, apakah dia baik pola asuhnya atau tidak. Ketika pola asuh, terutama pola asuh pemberian makanan dan pola asuh kita terus terang pemberian gadget kepada anak ini juga sekarang harus betul-betul ini ya. Akhirnya itulah yang kita sinyalir bahwa pola asuh yang tidak tepat, anak yang memang lahirnya normal secara fisik bisa jadi menjadi berkebutuhan khusus di usia 4 sampai 6 tahun ketika memang pola asuhnya tidak tepat. Karena tidak ada pendampingan betul, tadi. Betul. Oke, saya jadi teringat. Ibu tadi singgung soal gadget ya. Rata-rata nih ya, mama zaman sekarang biasanya kan ibunya pegang handphone, bapaknya pegang handphone supaya nggak ngerepotin ibu. Iya, di betul, handphone dikasihkan supaya ke anak, nangis. diam, oh ya pintar, dia tidak repot dan sebagainya. Nah,
Di mana peran Dinas Pendidikan dalam hal ini untuk mengedukasi para orang tua atau apapun yang terjadi yang Ibu bilang tadi pola asuh yang salah gitu. Jadi kami dari dinas harus menyampaikan kepada masyarakat, ayo anaknya disekolahkan. Ayo anaknya disekolahkan ketika bapak dan ibunya sibuk. Ketika bapak ibunya mungkin ibunya ibu rumah tangga tetapi pemahaman atau pengetahuan tentang mengasuh pola anak di usia dini itu memang istilahnya tidak banyak, maka sebaiknya anak itu disekolahkan di sekolah anak di pendidikan anak usia dini. Kenapa demikian? Karena kalau dia ada di PAUD, guru-gurunya ini terkontrol oleh kita. Guru-gurunya diberi pelatihan. Kemudian ada kerjasama dengan Posyandu, dengan Puskesmas, dengan Dinas Kesehatan. Untuk 6 bulan sekali ada vitamin A, 6 bulan sekali kemudian ada yang pemberian obat cacing. Setiap bulan selalu diukur tinggi badan, lingkar kepalanya, berat badannya. Nah, jadi belum lagi dengan penambahan makanan sehat. Itu memang di PAUD itu kan harus holistik integratif. Karena itu kami mendorong caranya ya masyarakat, ayo anaknya yang usia dini masukkan ke PAUD supaya anak ini terawasi tumbuh kembangnya. Nah, jadi orang tua yang sibuk, orang tua mungkin menitipkan anaknya ke neneknya, atau mungkin ibu rumah tangga tapi pengetahuan tentang tumbuh kembangnya masih kurang, itu bisa terselamatkan di situ. Gitu. Ibu tadi juga menyebutkan bahwa ayo sekolahkan anak-anak. Iya, saya jadi teringat, saya pernah membaca di salah satu literatur. Kita sebut aja negara Finlandia. Di sana adalah pendidikan yang dikenal terbaik di dunia. Ya. Mengapa negara tersebut kekeh untuk bertahan pada posisi 7 tahun untuk menyekolahkan anaknya? Iya, betul. Kalau sekarang nih, mohon maaf, rata-rata ibu-ibu lebih bangga anaknya sejak kecil, pinter sekolah, pinter baca, kalistung dan sebagainya. Nah, ini yang benar seperti apa sebenarnya, Bu Indah? Ini konsepnya ini, Mbak. Ini salah satu juga ini Bu Rina yang kami juga harus sampaikan ke masyarakat. Ini kebetulan ini karena kami memang harus sosialisasi. Ini kita sampaikan bahwa konsep Calistung itu baru satu dari 6 pondasi dasar yang harus dikembangkan. Kami harus menyampaikan bahwa tolong konsep Calistung itu baru satu loh. Apa yang harus dikembangkan anak? Mereka harus mengenal agama dan budi pekerti. Mereka harus punya keterampilan bersosial dan berbahasa. Mereka harus punya kematangan emosi, dan itu memang sekarang itu diasah atau diberikan di PAUD. Jadi kalau PAUD di kita di sekarang ini di Indonesia khususnya oleh Mas Menteri sudah tidak lagi wajib Calistung, tidak boleh lagi. Jadi 6 kemampuan dasar ini termasuk keterampilan motorik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Kemudian bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, karena itu memang sekolah di PAUD itu identik dengan bermain, tapi bermainnya ada unsur edukasi, dia sambil belajar, dia mengenali bagaimana tekstur air, mengenali tekstur tanah, mengenali bermacam-macam yang ada di lingkungan. Jadi itu konsepnya, dan itu kami harus sampaikan karena miskonsep ini memang sudah terlanjur ya. Calistung ini sudah terlanjur, maka kita harus memperbaiki ini. Termasuk untuk anak yang kelas awal SD, kelas 1 dan kelas 2, karena usia mereka di kisaran 7-8 tahun. Itu pola pembelajarannya juga sekarang sudah mulai harus diubah. Jadi mereka sudah mulai mengadopsi bagaimana pola pembelajaran yang di PAUD. Walaupun nanti sudah mulai dikurangi secara intensitasnya dikurangi. Jadi betul-betul anak ini 6 pondasi dasarnya siap, baru dia betul-betul belajar yang memang belajar dan sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Bagaimana dengan nasib anak-anak yang sudah terlanjur, Bu, diberikan Calistung? Karena beberapa kasus kita juga temuin ada stres dini gitu ya. Betul. Jadi mereka terbebani oleh tanggung jawab yang sebenarnya belum tentu layak untuk menerima itu. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan? Kalau kita sekarang ada yang namanya pendidikan inklusif ya, Mbak ya. Jadi semua satuan pendidikan, baik itu yang di PAUD, di SD, di SMP maupun SMA, ini harus bisa guru-gurunya, teman-teman di guru itu harus bisa mengidentifikasi bagaimana karakteristik anak.
Nah ini satu, artinya anak dengan pola-pola atau dengan karakter tertentu dia dilayani harus sesuai dengan karakternya. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah. Nah bagaimana dengan anak-anak yang memang sudah sejak awal dia ya indikasinya ada stres dini, maka peran dari guru pendamping. Karena itu sekarang ini Bu Rina, kalau di SD atau di PAUD itu tidak harus sarjana PGSD, boleh linear psikolog, boleh guru bimbingan konseling. Karena apa? Lebih kepada pendampingan tumbuh kembang. Di SD juga demikian, terutama yang di kelas rendah bahasanya ya kelas 1, 2, 3. Itu rata-rata pendampingnya adalah guru-guru yang memang relatif sabar, yang relatif lebih paham bagaimana memotivasi anak. Gunanya apa? Untuk anak-anak yang memang ada kondisi-kondisi tertentu itu dia tetap survive. Ya, kita tidak bisa mengurangi ya permasalahan, tapi bagaimana dia itu tetap survive dengan permasalahan-permasalahannya dia itu sampai ke depannya nanti dewasanya. Ya, jadi ini konteksnya kita ingin mengembalikan sesuatu yang mungkin sudah terlanjur begitu ya, salah berkembang di masyarakat begitu ya, untuk penanganan anak-anak usia dini khususnya. Oke, Dinas Pendidikan hal ini sudah mengambil peran. Bagaimana dengan para orang tua? Seperti tadi orang tua mungkin merasa sudah menyekolahkan anaknya di PAUD dan sebagainya, ya udah deh selesai tanggung jawab saya. Padahal prosentase anak-anak bertumbuh dan berkembang juga ada faktor lingkungan keluarga. Betul. Nah, apa sih Bu yang harus dilakukan, terutama untuk pasangan-pasangan muda, mungkin yang mereka masih baru melahirkan dan baru punya anak kecil nih ya, yang harus dilakukan diwaspadai untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tadi pola asuh yang salah? Ya, baik Mbak. Karena itu di PAUD Mbak, di SD kita sekarang banyak yang melaksanakan parenting. Artinya parenting itu juga diberikan tidak hanya kepada guru tapi juga pada orang tua. Karena kan kalau di PAUD mereka hanya berapa jam sih dengan gurunya. Ketika dengan gurunya dia diajari dengan pola asuh yang istilahnya sesuai dengan keilmuannya, tapi begitu di rumah tidak disambung kan akhirnya menjadi informasi yang rancu bagi anak. Nah maka di PAUD pun sekarang juga banyak melaksanakan parenting orang tua. Karena apa? Supaya sejalan di sekolah gurunya mendidik dengan seperti ini, dengan pola asuh yang benar, maka di rumah juga diharapkan orang tua juga melakukan hal yang sama. Nah, bisa jadi kan karena itu ketidaktahuan orang tua ya. Nah, saya juga akhirnya, dulu saya juga waktu masih punya anak kecil juga enggak paham ya harus begini, oh ternyata baru. Dan itu memang sebuah ilmu yang harus disampaikan sih. Bagaimana rekan-rekan dari Dinas Pendidikan menyampaikan itu Bu? Apakah melakukan kegiatan door to door ke instansi di mana di situ ada ibu-ibu pekerja, orang tua pekerja, atau bagaimana teknisnya? Jadi untuk kami sekarang ini semua jejaring kerja itu kita optimalkan. Jadi kita punya organisasi mitra nih, ada Pokja PAUD di mana ketuanya itu Ibu Sekda, ex officio, ada Bunda PAUD baik di kota, di kecamatan, di kelurahan. Yang bunda-bunda PAUD ini adalah istri dari pimpinan yang tertinggi di situ. Kalau di kota ya istri dari Pak PJ Wali Kota, kalau di kecamatan istri dari Pak Camat, yang kelurahan ini. Nah, di situ kita menyampaikan dan mereka kita harapkan bisa membantu kita untuk menyampaikan kepada masyarakat. Ada juga forum komunikasi transisi PAUD SD. Kemudian ada juga organisasi mitra yang Himpaudi, IGTKI. Nah, ini alhamdulillah kita dari teman-teman ini kan mereka juga punya jejaring nih. Kemarin saya baru saja sosialisasi juga ini di IWSS, artinya sudah ditangkap nih oleh teman-teman yang di paguyuban suku. Nah, terus kemudian ada juga yang di PKK juga sudah mulai. Nah, ini jadi kita istilahnya menyampaikan ini, dan kami dari dinas juga menyiapkan diri ketika teman-teman dari organisasi mitra itu mungkin saya kok agak kurang percaya diri ya menyampaikan data-data, bisa mengundang kami. Nah, bisa kita istilahnya sebagai narasumber untuk bisa menyampaikan itu, begitu. Ya, sasarannya. Dari hasil gerilya gitu ya, door-to-door tadi memberikan sosialisasi, adakah temuan-temuan hasil curhatan para ibu-ibu nih terkait dengan perkembangan anak usia dininya? Ya, seperti kemarin menarik nih, ada akhirnya begini, memang nanti langkahnya ketika kita tahu bahwa ada kondisi-kondisi khusus,
Keberagamnya di Tarakan ini Bu Rina, satu ada daerah-daerah yang di situ pekerjaannya adalah ibu-ibu. Dia karena bekerja dari pagi sampai sore dia membawa anak-anaknya dan dia tidak sempat membawa anaknya ke sekolah, jadi tidak sekolah di situ. Seperti contohnya ini yang kami sudah telusuri di daerah Pabetang, rumput laut. Kemudian di pasar. Di pasar itu juga baik itu yang di Tengurun maupun yang di Guser, itu ternyata terkumpul anak-anak yang memang ikut orang tuanya dan dia tidak sekolah karena orang tuanya tidak sempat untuk antar jemput. Yang dilakukan Dinas Pendidikan? Nanti insya Allah kami sudah sampaikan ke PAUD-PAUD terdekat, tolong belajar tidak pada posisi siswa mendatangi guru. Nanti ada pola guru mendatangi siswa. Artinya kita tempat belajar tidak harus di dalam kelas, bisa jadi untuk tempat-tempat tertentu itu nanti akan kita sasar. Dan ini kita sudah mulai, kita mencari-cari data dari teman-teman. Nah, hanya kebetulan karena ini sudah mau kenaikan kelas, ini rata-rata anak-anak yang memang seusia itu memang tidak ada di tempat-tempat tersebut. Nanti kami akan telusuri lagi sampai insya Allah di kisaran Juni-Juli. Karena itu kan PPDB, baru akan ketahuan ketika jumlah sekian. Kita ada 9.000 sekian data dari Capil anak usia dini yang usia 56. Nanti akan kita bandingkan dengan PPDB yang memang sudah masuk di PAUD itu berapa, baik yang di bawah Kemenak maupun Dinas Pendidikan. Selisihnya nanti yang akan kami kejar. Nah, kami kejar itu. Jadi memang kita insya Allah sampai bergerak mungkin sampai di kisaran Agustus itu, Bu. Artinya jemput bola. Ya, jemput bola. Jadi pola pembelajaran sudah kami sampaikan ke TK. Tolong nanti tidak harus siswanya ke sekolah ya. Kalau memang ada kondisi tertentu, boleh guru mendatangi siswanya. Nah, kita harapkan ini nanti istilahnya mengurangi, paling tidak memberikan edukasi kepada orang tua bahwa pola asuhnya ini harusnya seperti ini, sebaiknya seperti ini, begitu. Baik. Jadi mudah-mudahan itu tadi gerakan door to door lebih maksimal dan lebih efektif begitu ya, Ibu. Ibu, sekarang ini eranya kolaborasi. Tidak mungkin lah Dinas Pendidikan bisa menyelesaikan semua tanggung jawab itu sendiri. Bagaimana peran aktif dari instansi lain? Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih. Ini kita dibantu oleh Disduk Capil terkait dengan data anak-anak usia dini. Kemudian kami juga dibantu oleh Kemenak karena Kemenak juga membawahi pendidikan anak usia dini. Kami juga dibantu oleh Diskominfo karena nanti kaitannya dengan ini rencananya kita memang ingin membuat bank data audita, semacam aplikasi sederhana di mana nanti kita bisa mendapatkan info-info tentang itu. Nah, kemudian juga kami didukung juga di dinas sendiri, Dinas Pendidikan sendiri kan ada unsur pengawas, ada unsur dari bidang-bidang lainnya. Ini alhamdulillah kita juga didukung. Sementara memang yang sangat terkait itu kemudian untuk kelurahan dan kecamatan kami memang belum sempat untuk sampai ke mereka, tetapi insya Allah kami akan ke kelurahan dan kecamatan, terutama yang kami undang adalah yang bunda-bunda PAUD-nya dan Pokja PAUD yang ada di kecamatan juga PKK. Karena memang kelihatannya kalau anak usia dini itu yang lebih nyambung itu emak-emak ini. Emak-emak. Mudah-mudahan para emak di rumah menyaksikan tayangan ini. Iya, emak-emak. Betul emak. Dari 9.000 catatan Ibu tadi mengenai jumlah anak usia dini, berapa persentasenya di dalamnya itu yang rawan dalam artian perlu diselamatkan begitu ya, Bu? Sejauh pengamatan. Karena itu kan data tadi semacam gunung es ya, Bu Rina ya. Karena posisinya yang 79 tadi yang data kami ambil di awal 2024 itu adalah anak yang memang sudah sekolah di PAUD. Kita belum tahu bagaimana yang 41% atau kisaran sekitar 4.000-an anak yang memang tidak disekolahkan di PAUD. Tidak tersentuh begitu ya? Belum. Ini harus kita cari ini. Apakah mereka anak yang memang pola asuhnya sudah baik, artinya tidak terjadi permasalahan, atau sebaliknya. Karena ada beberapa penyampaian dari teman-teman di PAUD, ketika pembelajaran itu karena teman-teman di PAUD ini kan sudah hafal ya, oh kalau anak ini dengan umur sekian kok gayanya begini, ini berarti anak yang perlu perhatian. Nah, ketika itu disampaikan ke orang tua, ini orang tuanya malah menarik diri anak itu. Maksudnya dari guru di sekolah itu, di PAUD itu,
tolong ini diasesmenkan kepada konselor. Kan kita juga sudah beberapa banyak konselor yang ada di Kota Tarakan ini kan, supaya apa, kan guru tidak boleh melabeling, oh putranya Bapak Ibu ini autis atau kan tidak boleh. Tetapi yang memberi asesmen kan, melabel itu harus dari konselor, harus yang dari terapis, iya ahlinya. Nah, tapi ketika diberi masukan itu, orang tua tuh justru menarik anaknya tidak disekolahkan di PAUD. Nah, ini juga yang kami ini, ya malah takutnya nanti begitu umur 7 atau 7 tahun lewat, tiba-tiba muncul di SD. Maka permasalahan akan banyak di sekolah dasar nanti itu. Dan itu sekarang yang menjadi target. Ya, ini yang menjadi kami, istilahnya kita lebih baik preventif ya Bu Rina ya. Kita lebih baik preventif, edukasi preventif supaya orang tua sadar. Apalagi kita juga paham, kemarin juga sudah disampaikan beberapa dari komunitas yang memang sosialisasi Bu, sekali konseling ketika anak itu sudah memang dibeli, sudah dapat label anak berkebutuhan khusus, entah itu autis, entah itu speed delay, ADHD atau hiperaktif, itu sekali terapi itu bisa 200 sampai 700 ribu. Dan kalau dia posisinya 1 minggu 3 kali harus terapi, ya kita bisa menghitung, dan ternyata ada keluhan, Bu, ini bagaimana anaknya tidak mampu. Nah, kita di pemerintah kota memang nantinya tetap harus hadir di situ dalam bentuk unit layanan disabilitas. Sebetulnya Tarakan kan punya sedungan nih, tapi sedungan sendiri kan kondisinya ini banyak juga menangani terutama kasus-kasus kekerasan dan pelecehan seksual. Difokus di situ dulu, sedangkan yang ini memang belum tersentuh sih. Karena pasti ada keterbatasan juga. Bicara ngomong kekerasan dan pelecehan seksual, saya jadi teringat saya semalam dapat kabar ada kasus pemerkosaan di salah satu wilayah di Kota Tarakan. Tapi saya jadi teringat begini, Bu. Tempo hari di kawasan Pinalatung, karena habitnya kedua orang tua ini bekerja untuk betang begitu ya di salah satu tempat, anaknya ditinggal di rumah bermain sendirian. Nah, ini menurut pengamatan kami rawan sekali terjadi yang namanya pelecehan begitu, pemerkosaan dan sebagainya. Nah, apa nih yang sebenarnya harus dilakukan? Karena pasti banyak kasus-kasus seperti ini yang terendus dan bahkan mungkin tidak terendus begitu. Betul. Inilah yang memang kenapa kami dari Dinas Pendidikan berusaha untuk selalu ayo anaknya kalau memang tidak bisa memberikan 6 pondasi dasar tumbuh kembang karena semua permasalahan itu, ayolah disekolahkan. Nah, untuk anak-anak memang yang daerah-daerah khusus seperti itu Bu, kita rencananya memang PAUD-nya yang datang ke sana. Ada program khusus begitu ya? Jadi kalau di situ kan seperti Pak Betang bisa terkumpul bisa jadi 5 anak, bisa jadi 10 anak. Makanya belajarnya di situ, gurunya yang datang ke situ. Nah, hanya memang yang belum terselesaikan nanti kan belajarnya itu durasi jamnya juga terbatas. Bagaimana setelah itu terawasi tidak anaknya? Maka memang harus edukasi ke orang tua juga bahwa tidak bisa, jangan dibiarkan begitu saja. Bahkan di ini enggak. Kalau tidak dari semua pihak, otomatis kan ini kan tidak mungkin terselesaikan semuanya di pendidikan, di dinas pendidikan kan. Apalagi memang sekarang Tarakan lagi gencar-gencarnya kota layak anak ini Bu. Iya betul ya. Ibu bicara soal anak juga tidak melulu menyerang gitu ya golongan yang tidak berpunya. Ada beberapa tren terbaru nih Bu ya, rata-rata yang dari golongan berpunya, mereka mengeluhkan anak-anaknya speed delay. Padahal kalau mungkin diamati sepintas bukan speed delay tapi hanya kurang stimulan. Betul. Mengapa? Karena kedua orang tuanya asik bermain gadget, sedangkan anaknya terlewatkan masa bubbling itu begitu saja. Akhirnya tahu-tahu pas 6 tahun atau 7 tahun, loh kok anak saya nggak bisa ngomong begitu. Nah, apa yang dilakukan Dinas Pendidikan dalam konteks permasalahan seperti ini? Itu Bu, itu sudah mulai banyak memang Bu. Jadi kemarin ada juga yang nanyakan, Bu, apakah hanya di Android, bagaimana dengan TV, bagaimana laptop, ya itu sama, karena kan dia posisinya adalah interaksi hanya satu arah, sedangkan anak ini untuk dia stimulusnya kan harus banyak diajak bicara. Nah maka ketika sudah diketahui di PAUD dan ada terapinya, itu mereka ada terapi yang semacam message di sekitar ini. Kemudian anak-anak itu juga selalu diajak untuk berkomunikasi. Memang satu-satunya cara adalah mengembalikan dengan cara dia diberi stimulus
pembicaraan tidak hanya satu arah, tetapi anak itu yang dipancing supaya dia berbicara dan berbicara. Dan kembali lagi bagaimana caranya, ayo sekolahkan, karena kan ini orangnya banyak nih. Kalau dia disekolahkan minimal dia ada sekitar 4 jaman lah dia ada di satuan PAUD dimanapun itu kan akan diajari bagaimana dia berkumpul dengan teman-temannya, keterampilan bersosial, keterampilan dia merawat dirinya sendiri, bagaimana dia menahan emosinya ketika dia harus bergantian mainan dengan teman-temannya, dia bagaimana belajar untuk menahan diri ketika kan juga dilatih untuk beribadah, dilatih untuk semacam upacara, begitu kan, dididik untuk nasionalismenya. Nah, ini akhirnya kami kembali, ayolah sekolahkan. Kalau PAUD dianggap bermain-main atau PAUD itu mahal atau itu kan hanya sebuah rumor ya. Mahal dan tidaknya itu kan sebetulnya tergantung dari rasa kita ya. Kalau kesadaran tinggi itu banyak juga yang menyekolahkan di PAUD-PAUD yang memang ini, tapi memang saya lihat penanganannya bagus untuk PAUD-PAUD yang dengan kualitas yang memang artinya tidak komersil begitu. Betul, tidak komersil. Dan ini imbauan kami untuk yang memang orang tua mengeluh ini tidak ada dana ini sekolah di PAUD, kita berharap ada juga orang tua asuh yang memang bisa mengambil itu, dan ternyata ada komunitas-komunitas yayasan-yayasan yang melakukan itu, Bu Rina. Jadi semacam di Ulul Albab itu juga mereka ada anak-anaknya yang membantu itu di sana. Kemudian yang di Muhammadiyah, anak-anak kita yang di ABA, TK ABA 1, ABA 2, ABA 3 itu juga begitu. Ada orang tua asuh. Ada orang tua asuh. Tapi komunitas dari mereka. Baik, Ibu, terakhir tantangannya yang selama ini sudah mungkinnya dirasakan begitu? Ya. Selama berjuang untuk menyelamatkan anak-anak. Tantangannya ini karena memang pendidikan anak usia dini itu belum wajib. Jadi selalu ada alasan dari orang tua maupun masyarakat, masih kecil, itu belajarnya hanya main-main gitu. Jadi itu satu tantangan, dan itu juga yang dirasakan oleh teman-teman yang di PAUD. Selalu dapat jawaban begitu, Bu, masih kecil, kan hanya main-main begitu. Nah, ini maka tantangan pertama adalah karena memang dari pemerintah pusat ini, kita ini di daerah diminta agar angka partisipasi sekolah anak 5-6 itu 100%. Tetapi tidak ada payung hukum untuk mewajibkan itu. Maka kami juga berupaya nanti untuk SPM, Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Kota Tarakan, itu berani Pak Wali Kota ataupun Pak PJ Wali Kota atau Wali Kota nanti yang terpilih itu bisa mewajibkan 1 tahun sebelum SD, itu minimal. Sebagai bekal awal begitu ya? Semakin dini dia disekolahkan, artinya dia berinteraksi dengan teman-teman yang sebayanya, itu semakin bagus. Ini tantangan pertama. Tantangan yang kedua, karena PAUD ini banyak tumbuh di masyarakat, Bu, jadi kualitas memang kami akui beragam dan bermacam-macam. Tetapi kami selalu melakukan pembinaan kepada mereka. Ada yang sarananya bagus, ada yang sarananya biasa-biasa saja. Ada yang gurunya memang aktif, dia mengikuti perkembangan untuk ilmu mendidik tumbuh kembang anak. Ada yang ya biasa-biasa saja. Nah, itu tantangan kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari pendanaan, karena dari PAUD yang memang tidak diwajibkan, akhirnya konsentrasinya memang tidak kepada pendidikan anak usia dini. Tapi insya Allah kami berusaha untuk 2025-2026 ini sudah ada tambahan, sehingga kami banyak bisa menyasar kepada masyarakat sampai ke ujung-ujungnya. Kami berharap begitu. Memang harus banyak sosialisasi. Sosialisasi, kemudian memberikan solusi kalau ada masyarakat memiliki kesulitan-kesulitan tadi. Bisa jadi kesulitan tidak bisa antar jemput, bisa jadi kesulitan karena biaya, dan bisa jadi kesulitan karena dia menganggap itu belum penting. Rata-rata di 3 ini, Bu. Iya, secara ini. Poin menganggap itu belum penting. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada masyarakat di Tarakan terkait tentang pentingnya pendidikan di usia dini, silakan, Bu. Kepada masyarakat di Kota Tarakan, ayah dan bunda, bapak dan ibu, mohon didukung, selamatkan Audita. Audita itu siapa? Audita adalah anak usia dini Kota Tarakan, berarti anak kita semua.
nantinya di Indonesia Emas 2045 kita berharap mereka adalah anak-anak yang memang sudah sukses, yang sudah baik, yang sudah memang mandiri dan bisa berkarya. Mari kita dukung, selamatkan Audita. Oke, super sekali. Semoga apa yang dilakukan oleh rekan-rekan di Dinas Pendidikan membuahkan hasil dan Amin. menyelamatkan, benar-benar Betul, menyelamatkan betul. anak-anak Terima kasih ini. usia dini di Kota Tarakan. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Endah Sarastini. Kami juga terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Endah Sarastini selaku Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal di Kota Tarakan. Saya Rina Chandra mengakhiri perjumpaan kita di Lensa Publik kali ini. Salam.